Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kita akan bahas dari video kata inti, yaitu Docker dan teknologi kontainer. Yang dimana kita udah membahas dari playlist atau video dari awal banget. Kita mau mengulik tentang jaringan lebih dalam lagi mengenai Docker sebelum kita masukin ke dunia perklasteran atau dunia kontainer yang lebih rumit lagi. Kebetulan di sini ada dokumen support yang selama saya dokumentasi ataupun ya aku bisa bilang sih notes selama aku magang atau praktek kerja industri pada kerja startup waktu itu, dimana di pekerjaan tersebut menggunakan teknologi kontainer dengan menggunakan Docker. Yang pastinya kita harus belajar basic networking dulu agar kita tahu bahwa fundamental dari kita belajar sebuah Docker itu adalah jaringan atau networking. Kita bisa lihat ini full slide-nya. Nah, seperti yang kita lihat, mulai dari perangkat berkomunikasi ataupun jalurnya ya, atau disebut dengan router atau routing, serta pengimplementasiannya yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Nggak kurang nggak lebih, tapi teman-teman bisa advance atau bisa menggali lebih dalam lagi dan juga belajar mengenai Docker dari segi arsitektur, entah itu dari sisi klien, Docker host, dan juga registry, dan banyak sekali untuk command-commandnya atau command line interface. Sebelum kita masuk ke dunia Docker, kita perlu yang namanya install WSL tuh. Kita cari aja WSL tuh on Windows. Nah, di sini kita bisa lihat atau baca dokumentasi pada website-nya Microsoft sendiri, how to install Linux on Windows with WSL. Jadi ada prerequisite-nya, ada versinya. Jadi Windows versi 2004 ke bawah ataupun yang bukan versi 2004 itu tidak bisa digunakan. Cara ceknya, klik Windows R, ketik aja WinVer, terus enter. Nah, di sini kita bisa lihat atau bisa pastikan bahwa versionnya 22H2. Ini kalau nggak salah sebelum mau upgrade ke Windows 11 versi 22H2, atau kalian bisa cek WinVer 22H2. Support atau rilis pada 2022. Itu semacam kayak kode aja sih. Yang pertama-tama teman-teman install dulu pada PowerShell ataupun CMD yang CMD-nya running sebagai ini administrator, berarti
Oke, klik aja Windows XA, nanti akan muncul sendiri. Oh, lihat PowerShell aja ya. Bentar, kita klik kanan. Oke. Gak bisa. Oh, ini agak lemot ya. Oke, tulis saja WSL polisi. Loh, waduh. Bentar. Ini keyboardnya agak masalah sih. Oke, kita ketikkan WSL. Shit. WSL min ins. Wah, ini agak aduh, apa sih ini? Gak berhenti. WSL min install. Oke, kita tunggu dari komen WSN install. Oke. Kalau ini cuma opsi aja, merubah untuk default distribusi Linux yang diinstal. Kalau ini kita bisa lihat distribusinya atau default versionnya berapa. Mainnya oke, kita tunggu aja. Oke, kita cek instalasinya. Ini nyakit sih. Tadi udah ada resultnya. WSL install. Wait. Connect ke internet. Oke, kita tunggu. Di sini ada perintah Ubuntu-nya udah ada atau WSL-nya. Kita lihat dengan WSL min l min v atau enggak ini ya, perintah ini. WSL min v. Nah, ini udah jalan benar versi 2.
sebenarnya kita perlu yang namanya rebooting pada perangkat kita yang udah diinstal WSL nya. Jadi sebenarnya di sini udah ada WSL. Oke, nah ini udah ada WSL nya. Kita klik aja WSL. Mana WSL? Oh, hilang. Nah ini. Ataukah ini kan udah ada Ubuntu, jadi kita bisa pilih aja Ubuntu sini. Oke, kita tunggu, agak lama prosesnya juga. Kayaknya lebih enak di reboot aja. Jadi tuh video untuk instalasi WSL nya cukup sekian. Kita lanjut ke part selanjutnya. Nanti kita sekalian membahas fungsi dari WSL nya sendiri, entah itu kekurangan atau kelebihan dari menggunakan WSL daripada menggunakan VirtualBox yang kita install manual. Nah, di sini kebetulan saya udah install sebuah OS Debian atau Linux, sama kayak fungsinya nanti kayak WSL juga. Tapi enaknya nanti kalau kita menggunakan WSL, kita tinggal klik aja, kita udah masuk kepada environment Linux-nya. Sedangkan untuk VirtualBox dia masuk dulu ke namanya, ke OS nya dulu, terus habis itu dia itu ada layer, bukan layer ya, jadi ada tahapan kita masuk ke virtual machine dulu, habis virtual machine di dalamnya lagi kita install Docker. Nah, makanya saya kasih instalasi atau tutorial instalasi tentang WSL ini agar mempermudah teman-teman belajar atau menggunakan Linux di dalam Windows tanpa perlu menginstal OS di Debian, di VirtualBox. Nah, kebetulan saya menggunakan dari disknya atau ISO-nya Debian 12 yang baru rilis. Sebenarnya belum long stable. Kalau saya sih menyebutnya kayak beta version. Oke, itu aja mungkin video dari install WSL cukup sekian ya. Kita lanjut untuk prepare prepare untuk belajar Docker. Sebelum kita menggunakan WSL lebih lanjut tentang Docker dan lain sebagainya, kita bahas Docker juga. Dan singkat aja karena udah saya bahas untuk dasar-dasar, kita tinggal implementasi yang udah ada pada slide yang saya jelaskan di Google Slide ini. Oke, itu aja. See you.